Halo adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Mas Widodo. Nah, jadi adik-adik, hari ini saya akan memimpin ibadah sekolah minggu di hari ini. Adik-adik sudah siap ya untuk beribadah ya? Tetapi sebelum kita masuk ibadah, Mas Widodo punya satu pantun untuk adik-adik. Nanti pantun ini juga akan menjadi sebuah challenge, sebuah tantangan. Ya, siapa yang pantunnya paling mantap nanti dapat hadiah. Pantunnya seperti ini. Ya, nanti adik-adik di rumah bisa diikutin ya. Bisa diikutin pantunnya Mas Widodo ini ya. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Adik-adik ayo pada gabung, kita mau beribadah bersama-sama. Oh, mantap kan pantunnya? Iya, adik-adik kita mau ibadah. Nah, sebelumnya saya persilahkan untuk adik-adik mengambil saat teduh sebelum kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan, kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesus indah, oh indah. Semuanya katakan ya. Kasih Yesus indah, oh indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari haleluya. Lebih indah dari lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi ya, lebih semangat. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh haleluya. Lebih semangat lagi. Lebih indah. Amin. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Haleluya. Luar biasa, adik-adik begitu semangat untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut lagi beribadah, memuji Tuhan, bersukacita bersama-sama, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan tolong pimpin sehingga ibadah kami boleh mempermuliakan nama Tuhan dan kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, dikisahkan ada dua orang anak bernama Betty dan Udin. Udin kena marah sama si Betty karena Udin merusakkan mainan kesayangannya Betty. Betty marah besar. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita saksikan di drama singkat. Kak, jangan lari sini, nanti bahanggur. Akak lagi apa? Ih, main sana. Apa itu, Jangan. Nah, kan putus. Dibilang jangan ganggu. Putus nah, lari kemana-mana ini, Aida. Tuh, kan putus talinya. Nggak bisa lagi dipasang. Maaf, Kak. Maaf, nggak mau tahu pokoknya kakak kasih tau mama ini ya. Nah, adik-adik, kita sudah melihat drama singkat tadi kan. Kita mau melanjutkan ibadah kita. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. KASIH. Apa itu? Kasih. Oke, semuanya menyanyi bersama-sama. KASIH.
K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti sekali lagi K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Semuanya mengatakan kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih. Oke, luar biasa. Semuanya semangat untuk memuji Tuhan. Dan kita akan kembali memuji Tuhan yang mengatakan Jesus is my best friend. Yesus adalah teman terbaikku, teman terbaik kita ya. Adik-adik yang belum tahu lagunya, sambil belajar lagu yang baru ya. Ayo semuanya gerakannya ikuti yang ada di layar ya. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever ever, forever and ever. Jesus, Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever ever, forever and ever. Semuanya katakan, you give the greatest love. I cleanse me from my sin. You are my best in my whole life. Katakan, Jesus, you give the greatest love. I cleanse me from my sin. Jesus my best, my best, my best friend. Semua katakan, I love you forever. Sekali lagi ya, lebih semangat ya. Katakan, Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever ever, forever and ever. Sekali lagi, Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever ever, forever and ever. Semua katakan, you give the greatest love. I cleanse me from my sin. You are my best in my whole life. Katakan, Jesus, you give the greatest love. I cleanse me from my sin. You are my best, my best, my best friend. I love you forever. Luar biasa. Adik-adik begitu semangat untuk memuji Tuhan. Betty melaporkan kejadian yang dia alami kepada mamanya. Nah, mamanya menasihatkan Betty agar Betty mengampuni adiknya. Tetapi Betty menolak untuk mengampuni adiknya. Kemudian Mama Betty dan mamanya Udin mengajak mereka untuk melihat cerita firman Tuhan tentang mengampuni. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita saksikan di drama singkat. Kenapa? Dek nakal mah, kakak sebel sama Dek. Nakal kenapa? Bagaimana? Ini loh mah, Betty lagi pasang-pasang gelang ini dari orang Korea. Masa Udin bikin putus talinya? Ini kan dari orang Korea mah. Sengaja mungkin adeknya. Adek sengaja, udah dibilang jangan ganggu, masih ganggu mah. Pokoknya kakak marah sama adek. Berdua, mana adeknya?
Pasti kamu tinggalin adiknya. Mau tahu? Coba panggil dulu adiknya. Ayo panggil sini. Udin! Panggil yang sabar datangi. Dibujuk dulu adiknya biar kesini. Aduh, punya anak dua kerjanya ribut melulu. Ini kamu ikut ke tempat mama. Ma, ini Naudin, marahin Ma. Tapi kan Udin udah minta maaf, Ma. Ya minta maaf gimana? Ini dari Korea, emang bisa Udin cari lagi di sini? Aduh, si kakak ini juga. Masa adiknya dia dilawan? Ngalah lah kak sama adik. Kan adik sengaja kak ini? Adik sengaja mau buat rusak main punya kakak. Nah kan nggak sengaja, adik itu pengen tahu. Oh, pulangnya nggak jadi, Ma. Ya nanti mama carikan lagi ya. Kamu dapat dari mana ini? Dari Korea, Ma. Nanti mama cari teman mama. Nanti mama kalau ada mama ambil lagi. Kalau nggak nanti mama belikan lagi yang model-model kayak gini di pasar. Mama cari ya. Nggak boleh gitu kak. Ya. Kakak nggak mau. Ini nggak ada lagi jualnya. Lihat adiknya memang bener-bener dia nggak tahu apa-apa. Maafilah. Kakak sudah bilang tadi adek jangan ganggu, adek masih ganggu. Namanya adik masih kecil, ya dek. Maafilah sama adiknya itu. Kok gitu sih kakak? Gimana kalau nanti gitu? Nggak mau. Nah, Jangan pegang-pegang, nggak mau. si kakak kok gitu. Nah iya, kamu kan rajin sekolah minggu. Pernah dengar kan guru sekolah minggu bilang harus maafin, harus belajar mengasihi, mengampuni. Bagaimana mau ngampuni orang lain, adik sendiri aja digituin. Kan ini nggak ada lagi Ma jualnya, Ma. Nanti Nggak mama bisa dipasang janji, lagi, nanti Ma. mama cariin yang kayak gini nih, warna hitam, warna merah, nanti mama cariin deh, ya. Nah, si kakak nggak mau baikan sama adik. Nah, nih kak, mama nih baru lihat nih, ada nih sekolah minggu. Nah, temanya sama, mengampuni. Kakak nonton ya, sama adik ya, dek. Nonton berdua ya, baik-baik ya, nanti dengeri perhatiin, denger firman Tuhannya. Kalau mama ngomong nggak didengar, nanti firman Tuhan sendiri yang bilang sama adik sama kakak. Kakak harus ampuni adik bagaimana, nanti lihat ya. Oke? Ini nah, mama kasih. Nonton berdua, mau nonton di mana? Di ruang ini? Mau nonton di mana? Di ruang tamu, mama temenin? Di sini aja, Ma. Nah, sini sama adik. Jangan deket-deket. Nah, ini nonton nah, sekolah minggu nah. Sama temanya, ayo. Adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, semuanya bersama-sama mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran, Alkitabnya disiapkan. Kita mau bersama-sama mendengar firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi ya, bersama-sama kita mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku,
terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, mari saya ngajak untuk kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur kepadamu, Engkau telah menjaga kami, Engkau telah melindungi kami sampai saat ini Tuhan. Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami kesehatan. Dan saat ini kami rindu mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat tenang, kami boleh mendengarkannya dengan baik, dan kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, pada saat ini kita mau belajar firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius. Nah, kita akan belajar dari Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, adik-adik yang terkasih, tema kita pada minggu ini yaitu bicara tentang aku mau mengampuni. Ayo kita sama-sama katakan. 1, 2, 3. Aku mau mengampuni. Nah, kita sudah berjanji loh sama Tuhan. Apa yang kita katakan sekarang itu sudah janji kita sama Tuhan Yesus, bahwa kita harus mengampuni. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang siapa? Betty dan Udin. Nah, tadi si Betty lagi mau buat gelang. Nah, gelangnya itu berasal dari Korea loh adik-adik. Nah, mau dibuat. Nah, tiba-tiba si Udin keliling-keliling. Nah, dia duduk. Apa yang dilakukan? Bukannya dibantu, malah dirusain deh barangnya. Gelangnya dicabut. Nah, ditariknya sampai gelang itu putus. Nah, adik-adik tahu nggak gimana ekspresi si Betty ketika gelang itu sudah dicabut? Nah, dia marah. Dia bilang sama si Udin, aku mau kasih tahu sama mama. Nah, ekspresi si Udin pada waktu itu langsung berubah. Dia ketakutan. Tadi dia mengatakan kayak gini. Dia nutup mata. Nah, di situ sangat, kalau kita melihat, wah takut sekali si Udin itu. Jadi si Betty mendatangi mamanya. Dia mau laporkan sama mamanya. Dia bilang, lihatlah si Udin. Lihat si Udin, dia melakukan seperti itu. Dia sudah merusain gelang saya. Nah, mamanya bilang, panggillah si Udin. Datanglah mereka, si Betty panggil si Udin, dan mereka bersama-sama duduk di meja. Nah, si Udin sedang berdiri tadi pertama kali, lalu si Betty duduk bersama mamanya. Nah, diajaklah mamanya ini supaya memaafkan, tetapi si Betty nggak mau, dia keras nggak mau, dia nggak mau memaafkan. Kenapa? Karena ya kalau posisi kita si Betty pasti nggak mau juga ya. Adik-adik gimana? Mau nggak kalau gelangnya tiba-tiba diputusin? Atau barang-barang ada mainan kita tiba-tiba, nah dirusain sama adik kita. Mau nggak? Pasti marah kan?
Tapi kalau kita melihat ketika mereka diajak oleh mamanya, akhirnya apa yang terjadi? Diampuni, dimaafkan. Nah, adik-adik yang terkasih, pada saat ini kita belajar tentang firman Tuhan, yaitu aku mau mengampuni. Jadi kita harus belajar kepada si Betty yang mau mengampuni adiknya. Nah, sesuai dengan firman Tuhan, dengan cerita kita pada minggu ini, yaitu aku mau mengampuni. Nah, mengapa kita harus mengampuni adik-adik? Nah, mengapa? Apa ya? Kenapa ya kita harus mengampuni? Nah, itu mengapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa kita harus mengampuni. Nah, kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau teman kita, firman Tuhan katakan, kalau orang lain menampar pipi kirimu, maka kamu harus berikan pipi kananmu. Jadi artinya kita nggak boleh membalas ya. Nah, adik-adik nanti kalau ketemu sama teman-teman, bukan hanya sama adik aja, bukan hanya sama abang aja, tapi sama teman-teman dimanapun nanti, kalau teman-temannya jahat, kalau teman-temannya marahi, cubit, pernah dicubit ya? Sakit kan kalau dicubit itu? Kak Indra waktu kecil pernah dicubit sama teman, sakit sekali. Nah, kemudian Kak Indra berjanji, saya tidak mau memaafkan dia sampai kapanpun. Nah, saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau. Nah, ketika Kak Indra datang ke gereja, dengarkan cerita firman Tuhan katakan kita harus mengampuni. Kenapa? Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan Yesus tidak mau mengampuni kita. Nah, pilih yang mana? Mau mengampuni atau tidak? Kalau kita mau mengampuni, Tuhan Yesus pasti ampuni kita. Kalau tidak, berarti kita berdosa. Nah, kita anak siapa? Anak iblis. Karena iblis itu suka dendam, suka balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, jadi kalau kita menjadi anak Tuhan Yesus, berarti kita harus mengampuni. Nah, adik-adik mau jadi anak iblis? Gak mau kan? Gak mau, makanya harus mengampuni ya. Harus berjanji, harus mengampuni. Nah, Kak Indra mau cerita satu toko Alkitab, yaitu siapa yang namanya ya? Nah, di sini Kak Indra mau cerita yang minggu kemarin yang pernah diceritakan, yaitu ada 12 bersaudara. Nah, mereka bersaudara. Nah, waktu itu saudaranya itu ketika mereka melihat bahwa adik mereka ini disukai, disayangi oleh mamanya, oleh papanya. Nah, apa yang terjadi? Mereka iri, mereka benci. Ketika mereka benci, mereka melakukan kejahatan. Apa yang mereka lakukan adik-adik? Saat itu mereka membuang dia ke dalam sumur. Nah, adik-adik pernah lihat sumur dalam? Kak Indra pernah lihat sumur yang paling dalam sekali. Nah, dia dimasukkan ke dalam sumur itu. Bayangkan adik-adik jika adik-adik di posisinya, jika adik-adik masih dimasukkan ke dalam sumur, pasti takut, nangis. Nah, dia dimasukkan ke dalam sumur. Nah, ketika mereka masukkan dia dalam sumur, lalu mereka melihat ada seorang, siapa namanya? Dari mana? Nah, belum tahu kan? Nah, jadi ada waktu itu mereka melihat ada seorang yang ketika mereka mau lewat di samping jalan, nah di situ mereka mengambil si adik mereka dan mereka kemudian menjualnya. Nah, ketika mereka menjual kepada Potifar, kepada Potifar pada waktu itu mereka menjualnya. Nah, apa yang terjadi? Mereka membohongi papa mereka. Siapa namanya? Mau tahu siapa namanya? Penasaran kan? Siapa namanya? Namanya adalah Yusuf. Namanya adalah Yusuf. Nah, apa yang terjadi? Ternyata saat itu dia menjadi seorang raja. Nah, terjadilah kelaparan pada waktu itu di tanah Mesir. Nah, ketika terjadi kelaparan, nah saudara-saudaranya ini datang kepada Yusuf, datang kepada adik mereka. Nah, mereka tidak tahu. Nah, singkat cerita akhirnya apa yang terjadi? Si Yusuf memaafkan mereka. Walaupun mereka sudah melakukan kejahatan, mereka memaafkan. Dia memaafkan mereka. Nah, adik-adik, kalau adik-adik dibenci oleh teman,
dipukul, dicubit seperti yang Kak Indra tadi bilang, mau nggak memaafin? Kita harus maafin ya, seperti Yusuf mau maafin. Kita melihat lagi siapa raja pertama? Saul. Nah, raja kedua siapa? Daud. Nah, raja pertama ini ketika dia menjadi seorang raja, ketika waktu itu dia menjadi seorang raja, dia melanggar perintah Tuhan Yesus, melanggar perintah Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Nah, Daud pada waktu itu dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan memakai Daud dengan luar biasa. Nah, pada akhirnya ketika Tuhan memakai Daud dengan luar biasa, bencilah si Saul ini, timbullah rasa benci, rasa marah, dia ngejar si Daud sampai dia mau membunuh. Nah, apa yang terjadi? Nah, ketika Tuhan ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada Daud waktu itu untuk mau membunuh Saul. Tapi apa yang terjadi? Daud tidak mengapa-apakan si Saul. Kenapa? Karena dia berkata, aku tidak mau melakukan kejahatan kepada orang yang diurapi Tuhan. Dia sabar, adik-adik. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana adik-adik? Kalau kita melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Daud, Saul membenci dia tetapi masih saja mengasihi. Nah, hari ini kita sudah belajar 3 tokoh, yaitu yang pertama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita harus mengasihi, harus mengampuni. Nah, yang kedua kita belajar tokoh yaitu Saul dan Daud. Nah, yang ketiga kita belajar tokoh Yusuf. Nah, adik-adik yang terkasih, jadi kita harus mengampuni. Nah, jadi kalau ada masih menyimpan dendam dalam hati, mungkin masih benci, ada teman-teman atau adik atau abang yang sudah mengambil mainan adik-adik, harus memaafkan ya. Kita belajar Tuhan Yesus, walaupun kita sudah melakukan dosa, walaupun kita sudah jahat, tetapi dia mengampuni kita. Dia mati di kayu salib, dia disalibkan, dia disiksa, tetapi dia mengampuni kita. Nah, kita harus belajar. Anak-anak Tuhan Yesus harus bisa mengampuni. Tidak boleh tidak ya. Tidak boleh tidak, harus bisa mengampuni. Amin. Amin. Jadi kita harus bisa mengampuni. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau kita mengampuni sesama kita, maka Tuhan Yesus akan mengampuni kita. Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan Yesus tidak akan mengampuni kita. Nah, Kak Indra mau mengampuni. Waktu kecil Kak Indra mau mengampuni. Kenapa? Karena Kak Indra takut kalau Kak Indra dimarah oleh Tuhan. Nah, kalau kita tidak mengampuni, Tuhan marah. Tuhan kecewa sama kita. Nah, jadi kita harus mengampuni supaya Tuhan sayang, supaya Tuhan mengasihi kita. Mau kan? Oke, kita berjanji ya, kita harus mengampuni. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan kami harus mengampuni. Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan untuk kami bisa memaafkan kesalahan teman-teman kami, orang-orang yang pernah menyakiti kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami dendam, kalau kami benci. Mulai saat ini kami berjanji Tuhan Yesus bahwa kami akan mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Setelah Betty mendengarkan cerita firman Tuhan, hatinya tersentuh dan akhirnya Betty mau mengampuni adiknya yang sudah berbuat salah kepada dia. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita saksikan di drama singkat. Kak, minta maaf ya untuk gelang kakak yang diputusin. Kan firman Tuhan tadi udah bilang mengampuni. Minta maaf ya Kak.
Udah, kakak maafin. Tapi kalau dikasih tahu jangan ganggu, kan rusak. Iya kak, makasih kak. Sama-sama. Ngomongin sama-sama. Bukan ditarik, dipasang. Kayak gini, nah tuh kan keselin. Nih, masukin sini. Nah, gitu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita belajar bahwa kita harus mau mengampuni ya. Walaupun ada yang berbuat salah kepada kita, adik-adik harus mau mengampuni ya. Oke, hari ini adik-adik tidak ada lagi yang boleh mendendam, membenci, tetapi harus mengampuni. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, saat ini kita mau memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita untuk berkat-berkat Tuhan. Caranya yaitu bisa dengan men-scan kode yang ada di layar. Kalau adik kurang bisa minta tolong sama papa mamanya ya. Mari kita memuji Tuhan. Happy ya, happy ye, sambil kita memberikan persembahan. Yang semangat ya. Happy ya, happy ye. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, lebih semangat. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya, happy ye. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Salam adik-adik, hari ini kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang indah beli Tuhan memberikan kepada kami, terkhusus adik-adik sekolah minggu. Beli Tuhan memberikan kesempatan untuk ibadah pada hari ini, Bapa. Kau memberikan kuasa kepada mereka, mereka yang boleh ada beribadah kepada Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami berterima kasih Tuhan boleh menolong, berkati setiap ada di sekolah minggu, sekolah Palembang Tuhan, kau menolong mereka Bapa. Tuhan, pada hari ini kami berdoa secara khusus buat adik-adik sekolah minggu yang akan menghadapi ujian nanti Tuhan, baik itu ujian tertulis maupun ujian secara praktik Bapa. Engkau menolong mereka, memberkati mereka Tuhan, berkati kepada mereka, kiranya apapun yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan Bapa, boleh bukan itu sesuai soal yang dan akan diberikan Bapa. Engkau memberkati juga setiap orang tua yang mendukung mereka, yang mendampingi mereka Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepada mereka, kiranya anak-anak sekolah minggu kami ini boleh mengikuti ujian dengan baik Bapa. Berdoa Tuhan buat kesehatan secara khusus Bapa, Engkau memberkati menolong mereka hanya dalam kehidupan mereka Tuhan, berkati Bapa. Tuhan, pada ini kami adik-adik sekolah minggu telah memberikan persembahan, Engkau memberkati setiap adik-adik sekolah minggu yang baik memberi maupun yang tidak memberi Tuhan. Engkau memberikan mereka Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini kiranya boleh berkenan di hati Tuhan dan berpekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami Tuhan, Kau memberkati menolong segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih mendengarkan doa kami Tuhan, demikian Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kepada kami. Dan janganlah membawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, hari ini Om punya challenge, punya tantangan. Apa itu tantangannya? Tantangannya adalah adik-adik silahkan membuat sebuah pantun. Ya, pantun seperti tadi yang Om bikin di awal tadi ya. Bikin sebuah pantun.
Pokoknya pantunnya itu ada sangkut pautnya dengan sekolah minggu GKII Palembang. Nanti adik-adik bikin pantun, bikin di video, kemudian di-upload atau ditaruh di Facebook, kemudian ditandai Facebook GKI Palembang ya. Nanti siapa yang mengupload video itu semua dapat hadiah. Tapi dengan catatan, ketika membuat video harus ada atribut pakaian daerah. Contohnya nih, ya kan? Karena Mas Widodo ini orang Jawa, berarti pakai belangkon. Nah, kalau adik-adik ada yang orang Bataknya, pakai ulosnya kalian kan? Nah, dan juga yang lain-lain. Tidak harus lengkap, yang penting ada sedikit saja pakaian daerahnya. Dan Om kasih waktu 5 hari dari hari ini. Ya, itu dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sampai dengan hari Kamis. Kalau adik-adik uploadnya hari Jumat sudah tidak bisa lagi. Ya ingat ya, sampai hari Kamis. Tenang aja, Om kasih contoh pantunnya ya. Dengarkan baik-baik. Yang sudah Om kasih contoh ini nggak boleh diambil, harus cari yang lain. Oke, dengarkan contohnya ya. Jalan-jalan ke jembatan Ampera. Ada ibu-ibu beli kemplang. Mari kita bersuka cita di sekolah minggu GKI Palembang. Nah, itu contohnya, ada sekolah minggu GKI Palembangnya. Jangan lupa itu ya, jangan GKI yang lain, GKI Palembang. Oke, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan menerima doa berkat yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta. Adik-adik, mari kita tundukkan kepala kita, rendahkan hati, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai adik-adik sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan tetap ada ibadah sekolah minggu loh, lewat Zoom. Wah, mantap ini. Bisa halo-halo sama guru-guru sekolah minggu, sama teman-teman yang lain ya. Dan jangan lupa juga untuk yang belum subscribe nih YouTube GKI Palembang nih, di subscribe dulu ya, tombol loncengnya ditekan. Nah, buat adik-adik yang mau ikut ujian ya, yang mau ikut ujian tetap semangat ya. Walaupun ujiannya mungkin ada yang online atau bahkan semuanya online, tetap semangat ujian dan tidak boleh menyontek. Ingat loh ya, meskipun ujiannya di rumah tidak boleh menyontek. Tetap semangat yang ikut ujian dan selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.